Salam dan salam damai sejahtera buat sahabatku dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya sekali lagi akan membuat satu antena digital versi Gager 263 menggunakan bahan-bahan atau pipanya bekas antena lama. Yang saya butuhkan di sini yaitu pipa yang ada di deriven antenanya dengan bentuk U atau U. Jadi antena yang akan saya buat ini 100% menggunakan bahan dari barang-barang bekas. Sebelum saya melanjutkan videonya, bagi sahabat yang baru berkunjung di channel ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Oke guys, jadi untuk membuat sebuah antena TV digital itu kita bisa menggunakan bahan daripada aluminium seperti yang sahabat lihat. Saya sedang merangkai sebuah antena digital menggunakan pipa bekas deriven antena lama yang sudah saya bentuk seperti ini dengan cara menyambung kedua elemen menjadi satu elemen. Jadi di sini saya membutuhkan 4 buah pipa bentuk U atau U. Di bagian belakang lebih panjang dan di bagian depan lebih pendek. Dan untuk ukuran pipa yang saya gunakan di sini dengan panjang 31,5 cm kali 6 cm. Itu yang panjangnya, sedangkan yang pendeknya itu 13,3 cm panjang dan lebar 6 cm. Jadi kesemuanya saya menggunakan 4 buah pipa sudah berbentuk U ini. Nanti saya akan gabung menjadi 2 bagian. Dan ini ukurannya. Oke, kita sudah melihat ya kira-kira bahan apa yang akan saya gunakan di sini. Saya sudah menyediakan bahan seperti T-box dengan ukuran 15 mm dan juga end cap-nya. Begitu juga 1 buah balon, 1 buah deriven box, dan juga 2 keping string tube dan juga 9 biji skrup. Jadi ini nanti saya akan merangkai menjadi sebuah antena dengan bentuk seperti kita lihat di awal video tadi. Untuk lebarnya 6 cm dan panjang 13,3 cm. Dan di tengah-tengah atau di ujungnya nanti saya akan sambung seperti ini. Dan di setiap ujung pipa antena ini saya sudah membuat atau membor lubang masing-masing. Nah, ini adalah 9 butir atau 9 biji skrup, 1 balon. Kalau sahabat tidak menggunakan balon juga tidak apa-apa, cuma kebetulan balonnya ada jadi saya buat menggunakan balon. Dan ada satu skrup yang ukuran lebih besar
untuk nanti saya ikat dari pipa Tedus ini ke deriven antenanya. Selanjutnya untuk string ini saya potong menjadi 2 bagian, karena kalau saya menggunakan kedua-duanya pasti kepanjangannya, jadi saya potong biar tidak kepanjangan. Jadi tadi saya sediakan 2, cuma saya menggunakan 1 saja. Saya masukkan ke pipa, lalu di sini ada plastik tube yang saya gunakan untuk menahan kedua sambungan pipa ini menjadi satu, dan saya bisa mengikat dengan cara menggunakan skrup. Jadi kalau saya itu sendiri punya hobi, kalau saya menemukan pipa atau saya nampak antena bekas yang dibuang begitu saja, pasti saya akan ambil dan saya bawa ke rumah. Lalu nanti saya akan pikirkan bagaimana cara untuk membuat sebuah antena secara DIY. Jadi barang-barang yang sudah dibuang itu tetapi sebenarnya masih berguna. Dan antena ini saya tidak merekomendasikan untuk sahabat yang tempat tinggalnya jauh daripada stasiun pemancar TV. Kebetulan tempat tinggal saya jaraknya cuma 10,6 km daripada stasiun pemancar TV ke tempat saya ini, maka saya bisa menggunakan antena lebih kecil juga, nggak apa-apa. Cuma di tempat yang saya tinggal atau di rumah saya, kalau antena seperti ini harus kita tinggikan lebih kurang 3-4 meter ke atas. Karena antena ini kalau dalam 1 atau 2 meter tidak dapat menerima sinyal dengan baik. Jadi saya nanti akan menggunakan tiang lebih kurang 4 meter lebih untuk mendapatkan siaran TV digital, khususnya MyTV di tempat saya. Dan ini balon juga saya buat sendiri. Nanti sahabat bisa cek video saya sebelumnya bagaimana cara merakit balon secara DIY. Sebenarnya untuk membuat sebuah antena digital itu enggak sulit ya. Kita bisa menggunakan bahan-bahan dari aluminium. Itu sudah bisa mendapat sinyal dengan baik. Namun kita harus tahu basicnya bagaimana kita bisa membuat antena itu sehingga dapat menangkap sinyal dengan baik. Itu kita juga harus mempunyai pengetahuan basic sehingga kita bisa dapat melakukannya sendiri. Oke, setelah saya merangkainya dan sekarang saya sudah menyediakan kabel RG6 yang juga kabel bekas. Jadi bahan-bahan yang saya gunakan di sini 100% barang bekas ya, tidak ada yang saya beli. Meskipun seperti konektor dan juga kabelnya memang dibeli ya, tetapi
itu sudah lama saya membelinya, jadi saya anggap ini barang bekas. Maaf ya, gambarnya agak kabur karena saya merekam menggunakan handphone atau HP, sehingga gambarnya tidak sebagus menggunakan kamera digital. Jadi untuk balonnya saya sudah ikat di bagian atas yang menuju ke antena itu, kiri dan kanan. Bisa dibolak-balik ya, ikatan kabelnya bisa saja. Dan di bagian bawah ada 3 potong kabel. Di tengah-tengah itu saya tidak menggunakannya, maka saya balut menggunakan string tube isolator. Dan saya hanya menggunakan kabel kiri dan kanan. Itu juga dibolak-balik enggak apa-apa. Yang penting kedua ujung kabel ini satu ikat sambung pada kabel serabut, dan satu lagi ikat pada kabel inti, yaitu kawat tembaganya. Dan untuk pembuatan antena seperti ini, kalau enggak menggunakan balon juga enggak apa-apa. Dan untuk antena-antena seperti ini tidak direkomendasikan untuk sahabat yang tinggal di dataran rendah, di tempat-tempat yang lembab. Itu memang tidak direkomendasikan. Tetapi kalau teman-teman tempat tinggalnya di dataran tinggi dan lokasinya juga atau rumahnya juga tidak berhalang oleh pohon-pohon atau bukit-bukit, maka antena ini bisa digunakan di tempat Anda. Namun kita harus memastikan bahwa apakah di tempat kita itu bisa dengan mudah mendapatkan sinyal daripada stasiun pemancar TV atau tidak. Karena prestasi pada antena ini bekerja, kalau lokasi atau tempatnya tidak memungkinkan, antena ini juga tidak dapat bekerja dengan maksimal. Oke, setelah saya sambung kabelnya, saya sedang menyediakan pipa tedus, dan juga saya langsung menutup dengan menggunakan end cap-nya. Lalu di bagian atas saya sudah bor, maka saya memasukkan skrunya untuk nanti bisa saya ikat pada driven antena box. Dan untuk pipanya ini saya membor 2 lubang, satu untuk saya ikat skru dan satu untuk saya gunakan lubang ini sebagai penahan yang ada pada driven box. Jadi kalau saya tidak menggunakan atau saya tidak membuat lubang yang satu ini, pasti nanti kedudukan driven boxnya tidak rata dan bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau untuk kali ini antenanya ini sangat fit, kedudukannya juga cukup stabil, dan agar kabel atau driven antenanya tidak bergeser, saya juga melemnya menggunakan lem bakar sehingga kabelnya tidak akan copot atau lepas.
Kemudian saya tutup end cap di bagian sisi belakang seperti ini. Lalu saya sambungkan pipa dan antena ini sudah bisa digunakan. Dan kita akan coba, saya sudah menyediakan satu set TV dan juga satu buah set-top box atau decoder. Dan antenanya juga saya sudah ikat pada satu batang tiang dengan ketinggian 4 meter. Mudah-mudahan antena ini bisa dapat menerima gelombang frekuensi yang dipancarkan langsung daripada stasiun pemancar TV, agar dengan antena ini kita bisa dapat menggunakan menonton siaran TV digital, khususnya di tempat saya yaitu MyTV Malaysia. Dan kebetulan di tempat saya ini cuma hanya ada 2 frekuensi yang bisa kita gunakan untuk menangkap siaran MyTV, yaitu di frekuensi 650.000 kHz pada channel 43 dan frekuensi 682.000 kHz pada channel 47. Oke guys, jadi setelah saya tinggikan antenanya, saya langsung mendapat sinyal intensitas di atas 70-90% dan sinyal kualitas di atas 70 sampai ke 100%. Jadi dengan jarak 10,6 km antena ini bisa dapat sinyal dengan sangat baik. Maka di sini saya memberi jaminan kalau memang teman-teman yang tinggal di atas 20 sampai 25 km antena ini bisa digunakan, tetapi harus ketahui dulu bahwa tempat kita itu bisa dapat sinyal atau tidak. Oke guys, dan ini adalah hasilnya. Hasil siaran MyTV dengan menggunakan antena yang baru saja saya rakit. Ternyata kemampuan antena ini sangat luar biasa. Maka dengan cara ini kita bisa menghemat uang kita yang tadinya kita siap untuk membeli sebuah antena, tetapi karena antena kita bisa membuat sendiri secara DIY, maka budget yang kita sediakan tadi untuk keperluan membeli sebuah antena digital kita bisa gunakan untuk keperluan lainnya di rumah kita. Oke, dengan demikian hasilnya juga sangat luar biasa, suaranya bersih, gambarnya mantap, dan kebetulan di siaran MyTV ini sudah support Full HD, maka gambarnya juga jernih sekali. Dengan demikian video ini saya cukupkan di sini. Sekiranya sahabat menyukai video ini, jangan lupa berikan subscribe, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya yang akan saya upload ke depannya di channel ini, tentunya di channel Gager 263. Salam santun, salam sehat, serta salam hormat dari saya, Gager 263. Sampai ketemu lagi di next video. See you there. Sampai jumpa.